Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas Bekam Holistik yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Insya Allah kali ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep teknik terapi bekam itu sesuai dengan kaidah pohon ilmu. Nah, ini penting sekali. Jadi holistiknya adalah holistik yang memang ini khas itu. Jadi bagaimana teknik terapi itu ya, yang bekam ini adalah posisinya di mana? Ini penting ya. Ini penting sekali dijelaskan kepada para praktisi bekam, juga ya pasien atau klien itu juga perlu mengetahui hal ini ya. Jadi ini artinya untuk menekan bahwa ya kepada para praktisi bekam ini jangan sampai dia menganggap bahwa salah satu bagian tibu nabawi yaitu bekam ini itu semua itu bisa digunakan semua penyakit. Nah, ini akan berbahaya sekali karena kalau kita melihat ya, Rasulullah SAW dalam menyampaikan kepada para sahabat ketika ada keluhan, kemudian menyampaikan kepada Rasulullah. Nah, ini kenapa walaupun ada keutamaan teknik terapi tertentu, tetapi tidak semua kasus ketika mengadu kepada Rasulullah itu semua dilakukan teknik tersebut. Contoh misalnya bekam gitu, misalnya kasus ini bekam, kan tidak demikian ya. Rasulullah SAW ketika ada sahabat dia mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya saudaraku itu mengeluh tentang sakit perut. Maka arahan Rasulullah minum madu. Kemudian datang lagi, terus beliau juga mengatakan minum madu. Kemudian datang lagi, beliau juga mengarahkan minum madu. Nah, setelah terakhir keempat kalinya, sesungguhnya saudaramu itu telah berbohong. Karena apa? Karena penyakitnya itu sudah sembuh. Nah, ini kasus perut ya. Kemudian kasus-kasus lain ya, itu mengarahkan kepada misalnya sistem cerna lemah ya, beliau mengarahkan ke bubur talbina misalnya. Kemudian kasus lain hepatitis soda, kasus lain itu menjelaskan tentang jahe dan seterusnya ya kan. Ketika sahabat itu nyeri kepala, maka beliau mengajukan untuk berbekam. Nah, ini kan artinya bervariasi ya. Jadi dengan bervariasi ini artinya bahwa beliau itu mengarahkan sesuai dengan keluhan masing-masing, tidak semua dipukul rata itu. Nah, ini konsep pohon ilmu ini penting sekali untuk disampaikan supaya seorang itu tidak terlalu kaku ya, dan harus menyesuaikan jenis teknik terapi itu. Intinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu prinsipnya begitu. Baik ya, di akar ya, ini juga bukan berlaku untuk hanya bekam ya. Ini semua teknik terapi itu nanti bisa dijelaskan sesuai dengan kaidah ilmu pohon ilmu ini gitu. Karena hari ini saya ini pelatihan di kelas holistik, bekam holistik ini adalah fokus bekam, maka lebih simpelnya adalah mengacu kepada teknik terapi bekam atau al-hijamah. Nah, kita mulai dari akar ya. Akar ya, ini pohon ilmu kan dimulai dari akar. Akar itu sebuah pijakan ya. Sebuah dasar. Kalau bangunan itu berarti bicara pondasi. Kalau tumbuhan berarti bicara akar, ya kan? Kalau orang berarti pijakan. Gitu. Jadi kaki memijak ke tanah itu pijakannya. Nah, akar ini harus kuat sebenarnya, harus kuat. Maka praktisi bekam itu alangkah baiknya itu memahami akar ilmu pengobatan dulu gitu. Baru itu nanti menginjak ke batang. Baru
cabang dan ranting itu mengarah kepada keterampilannya, itu teknik bekamnya. Itu sebaiknya seperti itu. Jadi belajarnya runtut itu. Supaya apa? Supaya ketika kita memahami akar sebagai pondasi, maka dia akan berdiri kokoh gitu. Nah, kemudian ketika sudah memahami ilmu di akar ini, maka nanti kita memahami ilmu batang. Yang di sini ada yang kaitannya dengan analisa dan diagnosa. Hasil daripada itu baru ada tindakan, teknik terapi. Jadi jelas runtutannya. Nah, di akar ini, memahami akar itu mulai dari filosofi alam. Filosofi alam. Jadi kita melihat alam, apa yang ada di alam ini diamati begitu. Nah, kita ketahui di alam ini yang hubungannya dengan penyakit pun, maka kita bicara alam, maka ya alam semesta itu. Nah, alam semesta itu ada yang menciptakan siapa? Al-Khaliq. Kita bicara penyakit pun ya kita berarti ada kaitannya dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliaulah yang berkuasa untuk menyembuhkan penyakit tersebut gitu. Itu satu-satunya, ya kan, tidak ada yang lainnya, tidak ada makhluk yang lainnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa menyembuhkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat ayat 80 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, ya, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Nah, ini. Jadi bicara penyakit juga ya bicara Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana beliau berperan sebagai sang Khaliq atau pencipta. Kemudian ya, bicara sang pencipta, maka jenis yang diciptakan adalah satu ya, alam semesta ya. Karena kita ada di dalam alam semesta. Di dalam alam semesta di situ ada manusia, karena manusia juga hidup di alam ini. Nah, bicara kepada manusia, maka bicara kehidupan manusia. Jadi filosofi alam itu mengarah pada isi daripada alam ini, ya, alam semesta ini beserta isinya juga yang menciptakan itu. Nah, maka kalau kita lebih mendalam lagi di agama kita, karena urusannya dengan iman, akidah, maka bagaimana mengenal Allah itu yang kita ngaji, belajar bagaimana terkait dengan masalah sang Khaliq, kemudian masalah alam semesta, ya kan? Kemudian manusia dan kehidupannya. Nah, itu isi daripada alam semesta itu, itulah unsur-unsur yang ada. Maksudnya makhluk-makhluk yang hubungannya dengan alam. Maka kita tidak lepas dari sang pencipta, yaitu Allah, tidak lepas dari alam semesta, di mana alam semesta itu isinya apa saja. Ada matahari, nanti peran matahari bagaimana, ada udara, ada bulan, ada bumi, ada langit, ya kan, dan seisinya, ya kan. Di sini dijelaskan semuanya ada di situ. Kemudian peran manusia di alam semesta ini bagaimana, ya kan, dan kehidupan manusia, kehidupan hewan di alam semesta itu bukan hanya manusia ya. Di sini nanti ada hewan, ada tumbuhan, kan gitu. Ada hewan, juga ada tumbuhan. Nah, itu di situ ada semua, dan itu ada hubungannya itu. Di mana penyakit itu nanti ada kaitannya dengan bagaimana dirinya manusia ini hubungannya dengan sang Khaliq. Ada hubungan manusia dengan alam semesta, alam sekitarnya. Di sini membahas tentang lingkungan ya. Kemudian bagaimana hubungan manusia dengan hewan, bagaimana hubungan manusia dengan tumbuhan, bagaimana hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan kehidupan dia, artinya pola hidupnya dia. Bagaimana? Nah, ini adalah membahas tentang filosofi alam. Karena ini ada kaitannya dengan penyakit, maka ini perlu dipahami oleh seorang terapis ya. Nah, bukan hanya terapis bekam ya, ini secara umum ya, para pengobat ya, tobib dan tobibah. Pengobat laki-laki dan pengobat perempuan wajib tahu tentang masalah pembahasan akar pohon ilmu. Kemudian yang kedua ya ini memahami tentang kaidah alam. Karena kaidah alam ini nanti akan menentukan ini layak dibekam atau ini tidak layak dibekam.
Ini saatnya dibekam, ini saatnya belum saatnya dibekam, itu ya ini dari kaidah alam. Dan ini adalah ilmu di akar itu. Maka yang terkait dengan kaidah alam ini adalah di sini ada kaidah diagram hukum keseimbangan, di mana ada panas, dingin, kemudian lembab, kering, kemudian ada gabungan keduanya, lembab panas, panas kering, dingin lembab gitu. Nah, di samping itu di sini karena kaidahnya adalah hukum keseimbangan, di mana yang berlawanan itu sebagai solusi. Contoh misalnya ketika sakit itu panas, ini maka dia ya ini diturunkan dengan didinginkan. Ketika dia dingin berarti dinaikkan energinya, dipanasi, dihangati. Ketika lembab, karena lembab itu ada sesuatu yang tertahan, maka dikeringkan, diure. Ketika dia kekeringan, ya harus dibasahi, yaitu dilembabkan itu. Atau gabungannya, kalau dia lembab panas berarti solusinya adalah dingin kering. Kalau dia panas kering berarti di lembab dinginnya dan seterusnya. Nah ini kaidah alam. Yang berkaitan dengan kaidah alam, maka ketika ada sesuatu yang penuh, maka solusinya adalah dikurangi. Ketika itu ada sesuatu itu yang kosong ya, maka diisi. Ya, ini kan kaidah alam itu. Nah, bagaimana kaitannya dengan bekam dengan kaidah alam ini? Ya kan? Kalau kita mengacu kepada definisi terapi bekam, karena bekam adalah metode atau cara pengobatan dengan cara pengeluaran darah kotor dari permukaan kulit, kan berarti sifatnya bekam adalah sedasi. Kalau sedasi berarti lawannya untuk karakter tubuh yang penuh. Tapi penuh di sini bukan penuh cairan, bukan kelebihan dinginnya, bukan. Kelebihan di sini adalah mengacu kepada kelebihan panasnya, karakter tubuh yang panasnya itu, kemudian kelebihan energinya dan kelebihan darahnya. Jadi kelebihan darah, kelebihan panas, dan kelebihan energi dalam tubuh, insya Allah itu cocok dilakukan teknik terapi bekam. Nah, dengan memahami kaidah alam ini yang dikaitkan dengan bekam ini, maka harapannya adalah kita sebagai terapis nanti mampu menempatkan pada tempatnya gitu. Bukan berarti orang yang lemah tidak boleh dibekam atau tidak artinya bukan berarti begitu, tidak boleh ya, tapi pada saat dia defisien atau lemah maka jangan dulu dilakukan bekam. Artinya boleh bekam tapi ditunda dulu, dikasih herbal ramuan penguat energi, penghangat tubuh, kemudian biar dia itu makan itu ya stabil ya, jadi normal. Nanti kalau dia sudah berubah energinya meningkat, maka disitulah dia dilakukan bekam. Berarti bukan berarti kita melarang seorang itu tidak boleh dibekam, nah boleh, tapi pada saatnya ya dia layak dibekam atau tidak itu ya dari tadi gitu, dari tadi. Kalau dia memang energinya belum layak ya jangan dulu dibekam, dikasih ramuan dulu, diobati dulu sampai kondisinya stabil, energinya cukup dan mampu untuk dilakukan terapi bekam. Itu maksudnya begitu ya. Nah inilah kaidah alam ya. Jadi kaidah alam itu ada hubungannya dengan ini tadi. Sesuatu yang kosong berarti diisi prinsipnya. Sesuatu yang lebih berarti dikurangi. Maka ini penting sekali di kaidah alam ini. Nah ini adalah ilmu akal. Kemudian ya, nah, berikutnya adalah berkaitan dengan al-hijamah atau bekam. Di sini ilmu akalnya adalah anatomi, ya kan? Kalau kita secara umum terapis itu ya usahakan, diupayakan dia memahami tubuh manusia gitu. Ya jaringan-jaringan, tulang belulangnya, kemudian otot uratnya, ya kan? Kemudian sampai kulit, ya kan, yang membungkus daging seluruh tubuh. Nah, itu. Kemudian dan isinya, nutrisinya ya, yang mengisi gitu, saripatinya tubuh itu. Kemudian yang isinya kan berarti nutrisi ada vitamin, mineral, protein dan seterusnya. Nah itu kan anatomi ya, anatomi. Kita perlu tahu karena
hari ini ya, karena sekarang ini pembahasannya bekam, maka anatomi ini adalah anatomi yang berkaitan dengan kulit. Karena bekam itu fokusnya adalah di permukaan kulit, maka kita bagi terapis bekam itu wajib mengetahui akar pohon ilmu ini hubungannya dengan kulit, terutama memahami lapisan kulit gitu loh. Seperti misalnya lapisan kulit yang terluar itu adalah lapisan epidermis. Kemudian di bawahnya lagi adalah dermis. Kemudian di bawahnya lagi adalah, di dalamnya lagi adalah hipodermis. Nah, supaya kita paham batas maksimal torehan itu di mana, batas maksimal perlukaan itu, misalnya lewat jarum ya, itu di mana. Nah, itu wajib kita mengetahui lapisan kulit. Kalau dia mau lebih mendalam lagi itu nanti menjelaskan dengan apa itu kulit, unsurnya apa saja dan seterusnya, ya kan. Tapi karena ini kita terapi bekam, ya kan, yang fokus ke anatomi yaitu ke kulit, maka paling rendah kita minimal memahami lapisan kulit, ya, epidermis, dermis dan hipodermis, supaya kita tahu batas-batas tadi torean atau perlukaannya kan gitu. Nah, ini jangan sampai nanti terlalu dalam penusukannya atau toreannya terlalu dalam, karena nanti tujuan daripada teknik terapi bekam itu jadi tidak sesuai karena terlalu dalam, darah yang bersih ya, atau darah yang tidak dikehendaki ikut keluar karena ada pembuluh yang robek gitu. Ada pembuluh yang terluka di situ sehingga darah segarnya itu ikut keluar. Maka tujuan alijamah tidak tercapai. Kalau bicara pembuluh itu paling maksimal adalah pembuluh kapiler itu. Itu sudah dijelaskan terkait dengan masalah anatomi kulit, insya Allah itu tentang pembuluh kapiler, kemudian tentang lapisan kulit. Nah, memahami ilmu itu adalah di akar pohon ilmu itu. Kemudian berkaitan dengan terapi bekam, maka bicara akar itu adalah keutamaan-keutamaan bekam berkaitan dengan nas atau dalil. Dalam hal ini adalah di hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bicara akar berarti bicara keutamaan bekam yang ada di hadis Nabi. Contoh misalnya hadis Nabi yang berbunyi misalnya asyifa fi salasa syarbati asal wa syarratih mijam wa qayatina. Jadi kesembuhan itu ada 3 hal, minum madu, kemudian berbekam, kemudian al-kai. Nah, ini kan keutamaan-keutamaan. Kemudian ada hadis lain, mamarartu lailata usriya bi malaikah ila qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Jadi ketika beliau diisrokan pada suatu malam, maka ada beliau melewati di hadapan para malaikat, kemudian para malaikat itu berseru kepada beliau, wahai Muhammad mur ummataka bil hijamah. Wahai Muhammad, ya kan, suruhlah umatmu untuk melakukan terapi bekam atau berbekam. Nah, itu. Kemudian ada lagi inna afdhala ma tadawaitum bihil hijama, sesungguhnya yang afdol, yang utama pengobatan yang kalian lakukan adalah hijama. Di ayat lain inna khairu ma tadawaitum bihil hijama, sesungguhnya sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah hijama atau bekam. Nah, ini adalah hadis-hadis Nabi. Anjuran, keutamaan, motivasi ya. Motivasi pentingnya kita melakukan bekam. Itu adalah pemahaman di akar, pemahaman di akar itu. Kemudian yang hubungannya dengan bekam ini juga ya di dalam SOP ya, bahan ajar ya, atau buku ajar SOP bekam ya, di PBI. Di situ juga ada isinya ya, bagaimana membahas tentang akidah para pembekam, akidah para terapis bekam. Ini penting sekali ya, karena kita ya membawa Tibun Nabawi, pengobatan Nabi. Paling enggak harus paham masalah akidahnya. Di
dia harus akidahnya harus sesuai itu. Karena yang dibawa itu adalah sunnah itu. Kalau yang dibawa itu sunnah kemudian dia nyelisih jadi sunnah, ya nanti repot, bahaya itu. Nah, kehati-hatian daripada para ini ya sinor-sinor bekam, terutama di PBI itu, ya ada Dewan Suro, ada pengurus pusat dan pengurus-pengurus lainnya itu kehati-hatiannya supaya kelak di yaumul hisab itu nanti tidak dimintai pertanggungjawaban, maka ya memilih para praktisi bekam ini ditekankan supaya akidahnya itu benar akidah yang lurus, yang tauhidnya bagus. Jangan sampai dia melakukan pengobatan bekam yang menamakan sunnah dicampur dengan unsur-unsur kemusyrikan.